warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita dapat sampai di sini dan beragama Islam, yaitu menuntut kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran, yaitu adil Islam. Nah, pertama-tama saya berterima kasih kepada kepala sekolah karena telah memberikan saya dan teman kami kesempatan sehingga saya bisa berbicara di sini dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Dan terima kasih kepada ibu-ibu telah meluangkan waktunya dan mendengarkan ceramah kami. Ibu-ibu yang berbahagia dan semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, saat ini kita sedang memasuki bulan Ramadan. Sekarang sudah terhitung 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini kita seharusnya memperbanyak puasa, baik itu seorang laki-laki, seorang perempuan, anak kecil, orang dewasa, dan orang sebagainya. Seharusnya itu memperbanyak beribadah, karena dalam bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan oleh Mbak Nana tadi. Salah satunya ada sebuah hadis yang berlagi, maka Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan keimanan dan dia mencari pahala, maka dosanya yang terlampau akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya ibu kita sebagai perempuan, sebagai umat Islam seluruhnya ini memperbanyak melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Tetapi seorang perempuan pastinya mengalami sebuah halangan untuk tidak berpuasa dalam bulan Ramadan. Apa itu, haid atau menstruasi atau datang bulan. Pasti itu terjadi dalam perempuan. Itu adalah siklus alami yang telah dialami oleh perempuan. Nah, pada saat haid atau pada saat menstruasi ini kita pasti mengatakan begini, kenapa sih kok haid padahal ini 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan aku kok ingin mendapatkan pahala yang modern. Ada yang seperti itu, banyak yang mengeluh seperti itu. Nah, tetapi ada sebuah hadis riwayat Nabi yang meriwayatkan bahwasanya ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika melaksanakan haji pada suatu tempat, beliau nangis. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Aisyah, kenapa kau menangis? Apakah kau haid atau menstruasi? Sayyidah Aisyah menjawab, wahai Rasulullah, iya, saya haid atau menstruasi. Kemudian Rasulullah bersabda lagi atau berkata lagi bahwasanya haid dan menstruasi adalah keniscayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala khusus kepada perempuan. Maka tunaikanlah semua ibadah haji kecuali tawaf, karena tawaf membutuhkan untuk bersuci. Jadi dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya ketika wanita haid pun itu bisa melakukan ibadah, tetapi dalam ibadah yang tidak membutuhkan kesucian, baik itu kesucian dalam wudu ataupun dalam mandi. Nah, di sini saya akan memaparkan 3 saja amalan yang bisa dapat dilakukan wanita ketika haid saat bulan Ramadan. Nah, yang pertama ini pasti dilakukan oleh ibu-ibu. Kalau saya tidak dilakukan. Yang pertama apa sih? Memasak. Ini benar, memasak. Bahwasanya memasakkan orang yang sedang berbuka puasa itu pahalanya sama dengan orang yang berbuka puasa, tetapi tidak mengurangi orang yang berpahala dari orang yang berbuka puasa tersebut itu. Nah, memasakkan orang yang sedang berbuka, memasakkan takjil itu adalah salah satu bentuk amalan yang dapat dilakukan oleh haid ketika Ramadan. Nah, yang kedua, ini juga dilakukan oleh ibu guru tentunya, mencari ilmu dan mengajar. Saat ini kita mengajar juga ketika kita haid itu adalah amalan yang dapat kita lakukan, mengajar. Karena mengajar ketika kita mencari ilmu itu dihitung sebagai bentuk ibadah. Ketika kita mengajar itu dihitung sebagai bentuk sedekah kepada orang yang tidak mengetahui ilmu tersebut. Jadi
bagi kita, bagi perempuan haid itu bisa melakukan ibadah, mengajar dan belajar ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, ibadah apa sih yang dapat dilakukan wanita haid ketika Ramadan? Nah, yang ketiga ini adalah memperbanyak berzikir, memperbanyak bersolawat, memperbanyak membaca doa. Apalagi sekarang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ya Ibu. Kita harus memperbanyak doa. Ada suatu sabda Rasulullah SAW ketika beliau ini mendapati saat itu bulan Ramadan, beliau berdoa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi beliau berdoa agar dosanya itu termaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibu-ibu, pada intinya Islam adalah agama yang luas sekali. Tidak harus menuntut bahwasanya ibadah itu hanya untuk orang yang suci saja. Nah, kita sebagai orang yang sedang melakukan datang bulan tentunya ya, atau sedang ada haid, itu juga bisa melakukan suatu ibadah. Jadi tidak jadi ketika kita merasa haid itu, aku mau haid ya, gak bisa puasa, gak bisa sholat, gak bisa baca Al-Quran. Nah, jadi kita bisa melakukan hal ibadah lain yang tidak membutuhkan perkara suci. Nah, gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada Ramadan tahun depan ya Ibu. Amin. Semoga kita diberikan umur yang panjang dan berkah ya Allah. Amin. Kemudian ada satu pantun saya, Mbak Dana, bagus sekali pantunnya. Kalau saya pantunnya gini, beli-beli di matahari. Ternyata setelah kita ke matahari pengennya di Roxy. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga materi yang saya sampaikan berkenan di hati. Nah, terima kasih. Syukron atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.